Oke, sepertinya kita sudah mulai. Hari Minggu jam 7 malam, ini merupakan waktu yang paling kita nanti-nantikan. Seru banget, excited banget, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua, bersama dengan komunitas-komunitas yang begitu luar biasa. Ada Ko Riko Arifano dari Domus Cordis, ada Ko David Adinata dari LOGF Indonesia, ada Sharon Sengki dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus, dan dari YCCR Jakarta ada Ko Ferdi Sutiono. Ko Ferdi Sutiono baru muncul sekarang nih. Beliau adalah koordinator kepemudaan dari BPK PKKKAJ yang menginisiasi dan juga tentunya selama ini di balik layar, tapi kita excited banget bisa bersatu padu bergandengan tangan semua komunitas, berbagai macam komunitas untuk men-sharing-kan apa yang kita alami dan kita sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah masa-masa sulit. Oke, teman-teman dimanapun kita berada, saya undang untuk kita bersama-sama akan tanya jawab, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Di minggu ini tentunya kita berharap semoga apa yang dibicarakan selama satu minggu ini betul-betul bisa menjadi berkat dan bisa menjadi terang bagi anak-anak muda. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa di malam hari minggu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar buat kami semua. Di masa-masa muda kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami sungguh rindu agar kami bisa tetap bersekutu di tengah masa-masa sulit ini, tertanam, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya bisa berbuah. Dan buahnya itu lebat Tuhan, menjadi murid-Mu yang signifikan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau berbicara satu sama lain, men-sharingkan ide, menjawab pertanyaan, berdiskusi. Kiranya Roh Kudus boleh menyertai setiap kami dan juga memberkati yang mendengarkan, sehingga setiap sharing ini boleh sungguh mengobarkan semangat yang baru kami anak-anak muda. Beracaralah Allah Roh Kudus sebebas-bebasnya melalui kami semua malam hari ini. Bunda Maria, kami mohon senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami, anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, senang sekali kalau tadi kita sudah sapa masing-masing panelis pada malam hari ini. Mungkin saya akan mulai dari Ko Ferdi dulu kali ya. Ko Ferdi dari YCCR Jakarta, mungkin bisa sharing awal mulanya gimana acara ini, rekoleksi ini bisa terselenggara. Karena kan Ko Ferdi baru muncul nih. Baru nanti kita bergantian akan lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan ke kita. Silahkan Ko Ferdi. Halo, Adit, Bro. Halo, halo Bro Riko, Bro David. Hai Sharon, semuanya, teman-teman dimanapun berada, Shalom. Saya senang banget bisa muncul di hadapan teman-teman, walaupun sebenarnya sungkan begitu, karena dari awal saya tidak muncul, tapi dalam semangat persaudaraan, dalam semangat kekeluargaan, dan juga rindulah untuk ketemu dengan semua, saya memberanikan diri untuk muncul juga. Senang banget sih bisa berkumpul dan bikin acara ini bareng-bareng. Ini satu kerinduan banget, Go. Sudah semenjak lama rasa-rasanya nggak pernah lagi ada acara bareng gitu. Hatinya selalu terhubung, itu saya tahu. Tetapi kegerakannya belum ada waktunya kelihatannya. Nah, ketika ini justru dalam pandemi ini ada kesempatan bisa bareng-bareng lagi dan ini sangat menyenangkan, sangat excited. Teman-teman semua juga excited banget di persekutuan doa, semua happy dan semua menemukan kembali, oh iya ini dia teman rasa saudara kayak begini nih katanya begitu. Jadi kerasa lagi sungguh-sungguh kita semua bersaudara dan apa ya, ada sesuatu yang istimewa gitu. Teman-teman semua kasih feedback yang sangat baik. Dia bilang terberkati satu dengan yang lain itu merasa ada banyak hal yang kita saling memberkati itu. Jadi awal-awal mulanya memang hanya karena ketika saya keliling gitu menyapa teman-teman di PD, saya lihat betul ada sebagian yang memang
kesulitan. Karena apa? Karena pekerjaan, ada kesulitan karena kesehatan. Tetapi yang paling banyak karena kesepian. Karena rupanya stay at home ini bikin orang jadi sepi gitu. Yang biasanya penuh tawa, yang biasanya berteman, yang biasanya nongkrong di mana, sekarang kok kayaknya sepi. Nah, butuh teman gitu. Nah, oleh karena itu tercetuslah ide ini. Kenapa kalau enggak kita ngumpul bareng, kenapa kalau enggak kita ngumpul bareng, kemudian kita menjalin persaudaraan bersama-sama gitu. Sehingga kita nggak lagi ngerasa kesepian dan sendirian. Bahwa kita tuh rame, kita tuh banyak nih, orang muda Katolik itu rame, banyak gitu. Dan semua kita itu bersaudara. Dan ini di hati itu hangat banget, di hati hangat banget. Sehingga ketika kelangsungan acara ini selama seminggu, selama 7 hari, betul-betul ngerasa banget nih. Ini bukan teman-teman nih, ini saudara gitu. Itu sih, Go. Oke, thank you banget Ko Ferdi untuk sapaan di awal ini yang begitu menyemangati kita, memberikan kehangatan tersendiri ya di minggu malam ini. Baik, langsung saja saya akan mulai ke Koriko dari Domus Cordis. Saya akan bacakan dulu feedback dan pertanyaan dari seorang sahabat yang mengirimkan inbox ke DM kita. Seperti ini sharingnya. Halo Min, ini maksudnya Mimin gitu ya, admin, bukan Amin. Nama saya bukan Amin. Halo Min, terima kasih banyak untuk sesi-sesi sebelumnya. Sangat memberkati, memberikan informasi, peneguhan, dan penguatan buat aku secara pribadi. Namun, hari ini aku benar-benar merasa diteguhkan. Karena memang baru aja aku struggle sama ini. Ketika struggle, masalah ini tentu aku selalu berdoa. Dan apa yang belakangan ini aku doakan terjawab pada hari ini. Jujur, mungkin aku ada sedikit adiksi dengan masturbasi. Which is, I still thinking, why? Apa ini karena jasmani, hormon, or karena memang lust, or yang lainnya? Amazingly, aku kaget Koriko bilang 3 hal tentang doa, ekaristi, dan pengakuan dosa. Ternyata itu yang kulakukan 2 tahun belakangan ini. Tanpa kusadari, terkadang tiba-tiba saja ada gerakan untuk doa, ekaristi, dan pengakuan dosa setelah beberapa waktu berkutat dengan masturbasi. Entah kenapa, aku merasa chastity itu adalah ketika semua rangkaian dilakukan. Aku memang belum banyak baca teologi tubuh dan pengajaran-pengajaran tentang ini, tapi hatiku lega. Dan benar, kadang-kadang juga repeat. Jadi malu, pasti ada rasa itu. Apalagi ketika saat berdoa tobat di ruang pengakuan dan menyebutkan kalimat hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. It's hard. Sampai mana tuh tadi? It's hard to say that, karena sesusah apapun, kadang tetap terjatuh dalam dosa yang sama atau yang lain. Kadang pas ngucapin itu, aku benar-benar nangis, merasa bahwa janji adalah janji yang harus ditepati. Kondisi ini membuatku terjatuh kembali. At some point, I do masturbation, mungkin secara hormon, tapi aku nggak tahu apa aku ada lust atau enggak. But I always pray, never stop, doain doa tobat, dan sejujurnya situasi ini aku pengen pengakuan dosa. Aku setuju banget sama Koriko, merasa diteguhkan, memang rasa malu dan kotor itu melekat. Tapi aku nggak mau cuma mengasihani diri terus-menerus dan terus berjuang untuk selalu bisa murni dan layak di hadapan Tuhan. Semoga kaum-kaum muda tidak malu untuk bersaksi dan terus berjuang untuk berjalan bersama Yesus. Itu sharingnya. Mungkin Koriko boleh kasih tanggapan dulu tentang sharing yang panjang dan ternyata benar-benar relate dengan mungkin banyak anak muda di luar sana. Silahkan, Koriko. Oke, thank you, bro. Iya, jadi pergumulan dosa atau kerapuhan kita di area seksualitas ya, itu seringkali berlangsung lama gitu. Karena pertama-tama juga seringkali kita nggak sadar gitu, kita bingung, kita struggling gitu, dan kita kadang-kadang juga malu gitu. Kalau bentuk-bentuk kerapuhan kita yang lain kan kelihatan gitu ya sama orang. Contoh misalnya, kalau kita pemarah tuh ketemu orang nggak sabar langsung kita omelin gitu misalnya orangnya. Atau misalnya bentuk dosa yang lain, misalnya bohong gitu, bisa gampang ketahuan. Tapi dosa-dosa adiksi terhadap pornografi, masturbasi, itu seringkali itu kan kita lakukan di dalam gelap. Artinya nggak ada orang lain yang tahu cuma diri sendiri gitu. Nah,
solusi buat keluarnya tuh ya, itu pertama-tama tuh ya, kita mesti berani bawa itu ke terang gitu. Karena di tempat yang gelap, dosa itu semakin berakar, akhirnya semakin menguasai dan menjadi belenggu dalam hidup kita gitu. Maka kita harus bawa ke terang, yaitu contohnya dalam konteks kita sebagai umat Katolik, kita punya sakramen tobat gitu. Nah, semakin sering kita bawa ini ke terang ya, itu semakin cinta Tuhan itu dan rahmat Tuhan akan mengikis berbagai kerapuhan kita dan memampukan kita dengan kasih Allah supaya kita bisa hidup yang benar gitu. Nah, ini perjalanan yang panjang. Dari pengalaman gua ketemu sama beberapa temen yang punya pergumulan yang sama gitu ya. It could take years gitu. Ini bukan overnight yang hari ini aku dosa besok udah kelar gitu. Ini kalau rahmat Tuhan mau bekerja begitu, Tuhan bisa gitu. Tapi dalam banyak kasus ini perjuangan pergumulan yang sangat panjang sehingga gue selalu share ke teman-teman, jangan give up gitu. Jangan pernah give up gitu. Terus berjuang, terus expose diri kita di hadapan terang Tuhan, karena pada waktunya terang Tuhan pasti membebaskan kita. Jadi buat teman yang tadi yang sharing gitu ya, yang gue mau share ke dia, satu hal yang penting itu, maju terus, don't give up, percaya terus bahwa cinta Tuhan tuh selalu sanggup untuk membebaskan kita. Itu, bro. Thank you Koriko buat peneguhannya juga ya, menjadi kekuatan bagi kita dan mungkin banyak anak muda di luaran sana, ternyata kita juga menghadapi tantangan yang sama. Oleh karena itu jangan ragu, kita berjuang bersama, jangan pernah menyerah kalau kata Koriko. Oke, sekarang kita mau bergeser sedikit ke sesi Ko David Adinata. Baik, Ko David juga ada satu kredit nih dari seorang sahabat yang juga mau sharing. Saya bacain dulu ya sharing dan juga pertanyaannya. Terkait pembahasan hari ini, saya menangkap bahwa kita perlu tetap bergaul dengan semua orang, tapi tetap menjaga diri untuk tidak terpengaruh hingga berbuat dosa. Saya ingin tanya kok terkait pergumulan saya sendiri tentang bagaimana saya sebaiknya bersikap sebagai seorang Katolik. Saya memiliki kelompok teman dekat yang tidak parah, nggak sampai bawa ke pergaulan bebas, alkohol, narkoba, namun di sisi lain mereka tidak sepenuhnya mengenal Kristus. Sehingga pemikiran dan value saya sering berbeda dengan mereka. Contohnya, teman saya cukup suka gosip, sedangkan saya sendiri nggak setuju dengan gosip. Dan menurut saya tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk memikirkan dan mengatakan apa yang baik dan membangun. Untuk contoh teman lainnya saya, ada teman lain yang memandang ciuman sebelum menikah itu sebagai sesuatu yang wajar, exciting. Sementara saya sendiri tidak begitu setuju. Karena bagi saya, purity sebelum menikah sangatlah penting. Sejauh ini saya bisa mendengarkan saat teman saya bercerita untuk menghargai, namun tidak banyak berkomentar dan lebih menjauhi hal tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip dan value saya. Kira-kira sebagai seorang Katolik, kita harus bersikap seperti apa kok? Apakah lebih banyak diam, mendengarkan, yang penting kita nggak ikut mereka, atau sebenarnya sekali-sekali kita perlu menegur mereka? Menarik nih. Silakan, Kak David. Seru banget ya pertanyaannya. Sebenarnya gue waktu itu sudah sampaikan di sesi yang gue bawain waktu itu. Jadi yang pertama adalah Gereja Katolik itu setiap kali kita selesai misa kan, kita selalu diminta untuk pergi, kita diutus, ya kan? Dan diutus itu kita pergi ke semua orang untuk mewartakan kabar gembira tentang Tuhan Yesus melalui hidup kita, melalui perbuatan kita. Tapi seperti yang nyambung ke Brother Rico juga sebelum itu pernah sampaikan bahwa kita itu sekarang tinggal di dunia yang istilahnya dikuasai oleh dosa, dunia yang sudah rusak. Nah, penting bagi kita itu sebelum kita bergaul benar-benar dengan siapapun, kita harus benar-benar disupport oleh orang-orang di sekeliling kita yang bisa membantu kita, dan itu ada di sesinya Sister Sharon kan waktu itu tentang komunitas. Jadi kita harus membekali, menguatkan di dalam diri kita dulu, kemudian kita bisa keluar untuk mewartakan. Nah, kalau tindakan nyatanya sendiri, aku nggak kenal temannya seperti apa, ya kan? Tapi yang aku pegang adalah discipleship is relationship.
Dan itu yang aku terapkan juga di komunitas atau aku ketemu di teman kerja dan lain sebagainya. Dan kalau ada kedekatan benar-benar kita dekat ya, karena kita punya teman belum tentu dia dekat di hati kita gitu loh, belum tentu hatinya itu dekat sama kita. Nah, kalau kita punya kedekatan, sebenarnya kita mulai bisa menginfluence orang tersebut. Dan karena rata-rata komunitas anggota LOJF itu kebanyakan kita bisa bilang itu unchurched. Jadi mereka yang belum pernah pelayanan sebelumnya, mereka yang uh, punya ikatan dosa, macam-macam lah, pokoknya unik banget lah, dunia banget. Uh, cara penyampaian kita itu bukan berarti terus datang, lu berdosa, ini loh ayat firman Tuhan seperti ini, bla 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 bla. Orangnya pasti akan kabur. Jadi orangnya pasti akan defensif, apalagi kalau nggak ada kedekatan. Nah, langkah yang pertama sebenarnya adalah orang lain itu akan melihat kita itu dari sikap kita, perbuatan kita sehari-hari. Itu adalah pewartaan yang nomor satu menurut gua. Ketika orang lain lihat hidup kita itu ada kasih, ya, nggak cuma ngomong tentang firman, tapi benar-benar dalam kesehariannya, waktu teman kita itu susah, kita bantu, ya kan? Kita mau dengerin. Nah, aku tadi menangkap poin bahwa dia sering sih dengerin juga. Nah, itu adalah langkah yang baik gitu, seperti itu. Jadi mungkin kita juga bisa masuk memberikan teguran itu dengan cara bercanda, misalnya teman kita gosip ya. Kita kok udah kayak lambe turah aja, yuk kita ngobrol yang lain lah. Nah, jadi kita bisa alihkan. Kita memberikan dampak itu, membawa orang lain itu, mengalihkan orang dari hal yang negatif, coba kita ganti ke hal yang positif. Itu praktikal seperti itu. Kemudian mengenai mengenai kita nggak setuju kissing waktu pacaran, betul, karena kita harus mengejar kekudusan kan. Nah, kita harus coba sampaikan itu gimana caranya. Kadang gini, aku punya satu kelompok teman, nah ada satu orang yang seperti itu. Nah, tapi aku nggak bisa dekat, atau memang karakter aku dengan dia tuh kita nggak bisa nyambung. Tapi aku lihat mungkin ada teman lain yang dia look up to, kemudian dia dekat secara apa. Aku kadang-kadang ngomong lewat teman yang ini nih. Coba kamu bantu ngomong dong, coba kamu ngomong dari hati ke hati. Dan biasanya itu ketika gua terapkan itu cukup berhasil. Jadi kita sebagai anak muda juga sebenarnya kita harus menginspirasi lewat diri kita. Mungkin itu bisa membantu sementara ya. Yes, thank you banget, Oke. Bro David. Memang Ya. pertanyaan ini agak sekali tepuk dua lalat ya, karena sedikit nyerempet-nyerempet ke sesinya Koriko juga, selain Betul. Ya sesinya memang Bro kita David. nyambung kan satu dengan yang lain. Bener banget, semuanya relate menjadi satu rangkaian. Dari Koriko, apakah mau nambahkan sesuatu mungkin, terutama yang tentang tadi ciuman, yang tadi pertanyaan itu seru tuh. Anak-anak muda kan memang biasanya nyerempet-nyerempet garis-garis gitu ya. Silahkan kalau ada, Koriko. Iya. Ya, kalau ciuman biasanya udah nggak nyerempet lagi, bro. Udah tabrakan beneran. Iya, kalau di sesi kemarin yang gue share kan prinsipnya adalah kalau kita mau mencintai, cinta itu artinya memberikan diri demi kebaikan orang lain. Lawannya, menurut ajaran dari Yohanes Paulus II, menurut teologi tubuh, menggunakan orang lain demi kepentingan pribadiku. Makanya dia bilang lawannya love itu belum tentu hate. Jangan-jangan lawannya love adalah use. Karena cinta memberikan diri, tapi nafsu menggunakan orang lain demi kepentingan diri. Nah, seringkali waktu kita mau kissing, kalau kita mau jujur, apakah itu berangkat dari keinginan hati kita buat menyenangkan dia? Ini kalau kita cowok-cowok mau jujur sih enggak. Karena gue enjoy aja kalau gue bisa ciuman sama pacar gue gitu kan. Jadi let's be honest gitu sama diri kita sendiri gitu. Bener nggak sih kita seringkali kan menggunakan dalih karena aku sayang sama kamu, karena aku cinta dan sebagainya. Tapi kalau kita mau benar-benar jujur di hadapan Allah, mungkin kita harus mengakui betapa rapuhnya diri kita karena kita seringkali tanpa sadar menggunakan orang lain demi kepentingan dan kenikmatan diri kita sendiri. So, seringkali kissing itu jatuh di dalam konteks itu. Sehingga kita perlu menghindari agar kita bisa bertumbuh di dalam
kemurnian seksual dalam kekudusan yang tadi Bro David bilang. Oke, thank you banget Koriko ya sudah memperlengkapi pertanyaan yang tadi. Semakin malam, semakin panas. Sekarang saya mau geser ke the one and only beautiful lady gitu ya. Ada Sharon dari KTM. Ini pertanyaannya agak sedikit nyambung dari yang tadi ini. Ini very hot banget, yaitu berbicara tentang komunitas. Langsung pertanyaan kali ini Sharon. Begini, bagaimana menghadapi atau bisa aktif kalau di komunitas itu ada mantan pacar? Nah, ini menarik banget nih. Dan tahu kalau orang tua mantan itu menjelek-jelekan tentang kita di komunitas dia. Apalagi kalau di komunitas itu ada jenjangnya ya. Misalkan orang tuanya di PD yang umum, yang menjadi mother community dari PD atau komunitas bawahnya. Nah, gimana caranya kita menghadapi itu? Coba Sharon akan sharing kali ini. Begitu pertanyaan ini dilambungkan, kedua koko-koko ini udah langsung senyum aja. Oke, pertanyaan mungkin gue mau tanya dulu nih kan, putusnya itu baik-baik apa nggak baik-baik? Iya. Karena biasanya kalau putusnya nggak baik-baik berarti ada something wrong gitu kan. Either apakah dari mantannya atau dari dianya gitu. Itu akan berpengaruh bagaimana kita menempatkan diri kita di lingkungan kita juga. Mungkin kita bisa refleksi dulu juga ya, apakah aku secara pribadi ada yang perlu diperbaiki gitu. Misalnya dari cara-cara berkata atau cara-cara bergaul gitu. Lalu bisa direfleksikan, apakah kita mau tuh berkomunitas untuk menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Atau menyenangkan si hati mantan, hati orang tua mantan, atau hati siapapun ya dalam komunitas. Kita mau bertumbuhkah di dalamnya? Gitu. Nah, itu termasuk yang aku sempat sharing tentang pemurnian motivasi, gitu ya. Nah, konkretnya gimana? Ya, coba tetap fokus sama karya pelayanan kamu di komunitas. Lakukan aja yang terbaik gitu ya di dalam komunitas. Nggak perlu dengan sikap misal mau membuktikan sesuatu atau misalnya orang tuanya mengatakan hal-hal yang jelek gitu ya, kamu berusaha membuktikan enggak, aku nggak sejelek itu misal. Nah, itu nggak perlu. Jadi lakukan aja yang terbaik dengan setulus hati kamu gitu ya, sambil terus bawa di dalam doa perasaan kamu, setiap tingkah laku kamu, dan tujuan kamu berkomunitas gitu. Biar Tuhan murnikan sehingga kamu pun bisa menjadi pribadi yang utuh gitu ya, pribadi yang utuh, bukan mencari cinta yang semu kiri kanan gitu ya di komunitas, nggak ke mantan kemudian ke cari yang cewek lain, misal atau ke cowok lain gitu ya. Sehingga ya kamu bisa bersinar apa adanya, yang otentik gitu kira-kira. Jadi bukan pleasing people, jadi motivasi kamu masuk di komunitas semakin dimurnikan. Oke, thank you banget Sharon. Memang beda ya kalau dari KTM ya, jawabannya itu membuat kita teringat akan suasana Karmel. Agak-agak lapar langsung ya, sate kelinci, sate kambing, itu langsung terngiang-ngiang. Ingatnya satenya ya. Lagi-lagi. Kalau dari Ko David atau Ko Riko, apakah ada yang mau menambahkan berkaitan dengan ini? Mungkin punya pengalaman pribadi? Oh enggak ya? Atau pengalaman iman dari teman-teman komunitas yang bisa meneguhkan kita berkaitan tentang ini? Kalau ada boleh unmute dan silakan langsung ngomong. Oke, sebenarnya sering ya di komunitas LOJF itu, bahkan ada yang waktu itu kita bilang satu sel group itu udah tunangan, kemudian satu dan lain hal, wah itu benar-benar ribut besar. Kita tahu ada masalah, terus kemudian salah satu pihak itu jelek-jelekin yang lain dan lain sebagainya, berusaha membuat ada dua kubu nih, yang pihak yang cowok, pihak yang cewek. Nah, disinilah penting untuk peranan dari leader dari sebuah komunitas itu untuk bisa rekonsiliasi. Benar-benar aku belajar bahwa kita nggak bisa dengar itu dari salah satu pihak aja. Jadi misalnya kita dengerin yang cewek aja, dan kita nanti berpihak pada cewek itu dan kita nganggap yang cowok salah. Gue merasa belajar gini,
bahwa tiap kali ada masalah itu pasti dari dua sisi pasti ada ikut andil. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka putus dan lain sebagainya. Kita cuma bisa sarankan gini, oke, kamu harus tetap punya komunitas, gitu loh. Kamu berkomunitas itu entah ada pacar, ada masalah atau enggak, ini untuk kebutuhanmu secara pribadi. Jadi yang kita bisa tawarkan adalah, oke, kamu split aja, satu di sel ini, satu di sel ini, ya kan? Karena masalah itu sebenarnya yang membuat kita bisa dewasa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, loh kalau ada masalah misalnya dengan mantan, kemudian dijelek-jelekin, mungkin Tuhan mau mengajarkan kamu untuk bisa lebih sabar, memaafkan, ya kan? Kan kita kadang-kadang doa, Tuhan, gue pengen jadi orang yang sabar, gue pengen ada buah roh nih dalam hidup gue. Justru lewat masalah seperti itu, ketika kamu berani menghadapinya, kamu itu naik level. Jadi kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, ayo ikut aja, bodo amat, gak apa-apa, kamu belajar lebih rendah hati. Kadang justru meskipun kita nggak salah, kita yang minta maaf loh. Itu kan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan komunitas sel itu, persekutuan doa atau apapun itu adalah sarana yang paling tepat untuk kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Mungkin itu aja. Ya. Nah, kita tanya Brother Rico aja deh. Ko Riko, ada tambahan mungkin? Atau silakan. Iya, oke, Bro. Iya, ini memang soal putus nih di komunitas kan selalu isu klasik ya. Kan ada yang bilang katanya di dalam tubuh manusia ada ratusan sendi, tapi yang paling menyakitkan itu sendirian. Ya, jadi putus itu selalu memang masalah gitu. Kita di komunitas tuh ada salah satu bahan kita gitu ya, ngomongin soal relationship. Dan kita ngomongin tentang gimana caranya handling breakup gitu. Tentu yang pertama waktu orang ngadepin situasi breakup gitu ya, dia putus gitu ya, biasanya kan yang kayak tadi Bro David bilang, itu biasanya dua belah pihak gitu. Maka ya udahlah, nggak usah cari siapa yang benar, siapa yang salah gitu misalnya. Tapi yang pertama tentu bawa ke Tuhan gitu. Karena kita tahu Yesus sendiri ngalamin rejection gitu. Waktu dia mati di kayu salib, itu dia ditinggal sama orang-orang yang setia, yang ikut dia, terus ninggalin dia semuanya. Dan Yesus orang yang paling tahu gimana rasanya waktu kita ditinggal gitu. So pertama tentu bawa ke Tuhan. Tapi yang kedua yang kita selalu suggest adalah clean break. Clean break itu artinya jangan deh pakai dalih-dalih. Terus orang suka berdalih begini ya. Tapi kan kita di dalam Tuhan, kita harus tetap bersahabat, kita harus tetap mengasihi. Tapi kan kita menyadari gitu, kita manusia yang punya hati, kita punya perasaan. Sehingga kita selalu suggest orang buat ngambil waktu, ngambil jarak, clean break, sehingga kita nggak emotionally dragging gitu. Keinget dia terus, ambillah waktu clean break, berapa lama yang dia butuhkan. Tadi Bro David bring up good point. Kalau memang dia tadi yang satu sel, bisa dipindahin dulu karena kita mau bantu mereka buat ngelewatin periode di mana mereka berusaha untuk mengelola lukanya, struggle-nya dia, misalnya gitu. So a few things yang tadi penting, satu bawa ke Tuhan, yang kedua clean break, yang ketiga tuh stop ngomongin tentang mantanmu gitu. Nggak ada gunanya gitu ngomongin tentang dia gitu. Akhirnya ya kalau kita ngomongin tuh ya, yang sering kali terjadi tuh ya, oke lah ada satu teman baik, dua teman baik, kita mau curhat dan sebagainya. Tapi at some point ya, just stop it gitu. Jangan ngomongin kejelekan dia terus, karena akhirnya itu kita memupuk akar kepahitan di dalam diri kita sendiri. And then we become so bitter in life, sehingga akibatnya akhirnya kita sendiri jadi nggak bertumbuh, dan seperti yang tadi Bro David bilang, harusnya kita naik kelas, kita malahan jadi nggak naik kelas gitu. So, sebetulnya ini sarana yang bagus di mana kita bisa belajar buat bertumbuh, belajar mengasihi, dan belajar hidup sebagai sebuah komunitas yang sehat, yang benar-benar bikin kita bisa belajar gimana caranya mengasihi satu sama lain seperti Yesus gitu. So, ya itu beberapa tanggapan gue. Gue mau tambahin sedikit boleh ya? Boleh, Sharon, silakan. Ada satu pengalaman di mana ya itu terjadilah ini bisa dikatakan tadi kan ada soal ortu mantan gitu ya, ada ketidaksukaan misal. Kemudian
itu, benar yang dikatakan bahwa itu adalah sebuah cara untuk kita bisa naik level. Dalam artian kalau kita, tanda kutip ya, bisa belajar untuk bodo amat gitu ya, pelan-pelan itu tuh akan turun dengan sendirinya. Ya jadi kayak, eee, dengan seiringnya berjalannya waktu gitu dan lu berusaha yang terbaik aja, bawa terus, doakan terus, eee, da ke Tuhan gitu ya, lama-lama itu juga akan turun dengan semua cara-cara yang sudah dikasih tahu sama Ko Riko dan Ko David gitu. Jadi jangan takut untuk menganggap ini adalah sebuah cara kamu naik level gitu, karena ya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya di mana kamu akan bersinar aja gitu, dan orang-orang yang mungkin tidak suka kamu gitu ya, atau yang menghalangi kamu untuk berkomunitas, itu juga tanda kutip ya akan dimurnikan masing-masing gitu. Makasih. Oke, seru banget nih ngomongin tentang mantan, ngomongin tentang relasi, ngomongin tentang jodoh. Pertanyaan berikutnya juga nggak jauh-jauh dari itu. Ini ditujukan untuk sesinya Koriko, tapi nanti juga mungkin yang lain bisa menambahkan. Seperti ini Koriko, kalau kita berteman dengan lawan jenis lebih banyak daripada sesama jenis, itu boleh nggak sih? Dosa nggak? Karena banyak teman-temanku yang cewek berteman dengan cowok kebanyakan, banyak cowok maksudnya, karena no drama-drama live. Semuanya based on logical. Tapi lama-kelamaan bisa mengarah ke nyaman. Wah, ini yang bahaya nih. Karena merasa diperhatikan. Dan dia merasa bahagia. Karena ada teman-teman cowok itu yang membuat dia merasa diterima kehadirannya. Merasa diterima ini dalam artian bisa nyambung, kadang dikasih perhatian dalam bentuk makanan, chat, telepon-teleponan, video call, pokoknya udah kayak pacaran tapi statusnya as a friend. Dan kalau temen cowoknya habis itu menghilang, si cewek ini merasa desperate karena nggak ada cowok yang mengagumi dia dan merasa lonely. Silahkan, Koriko. Oke, thank you bro. Ini pertanyaan asik dan gue yakin nggak cuma gue yang bisa jawab, Bro David sama Sharon juga pasti bisa jawab, karena ini drama di setiap komunitas. Jadi begini nih, boleh nggak seseorang berteman banyak sama lawan jenis gitu? Boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Karena mungkin bukan cuma masalah nggak terlalu banyak drama gitu. Tapi mungkin bisa aja dia di keluarga, misalnya dia cewek dan semua kakak-kakaknya dia adiknya cowok misalnya, sehingga dia memang lebih terbiasa berteman sama lawan jenis, sah-sah aja gitu. Tapi, nah kalau kita perhatiin, seringkali ya situasi yang kayak begini, tanpa kita sadar tuh membawa kita masuk dalam situasi akhirnya deket, and then akhirnya jadi HTS gitu ya, tanpa status, terus jadi TTM gitu. Akhirnya jadi nggak sehat. Makanya lalu dalam perjalanan kalau misalnya ada salah satu yang menjauh, langsung sakau tuh, nggak ketemu sama dia, langsung kesel, langsung sedih, ancur-ancuran. Padahal pacar juga bukan gitu. Nah, ini akhirnya dia udah masuk ke dalam emotional attachment gitu. Nah, ini fenomena yang lumayan umum. Apalagi ya di dunia pelayanan, ini orang tuh suka pakai dalih. Dalihnya, dia kan kita bersaudara di dalam Kristus. Atau koko rohani sama dede rohani. Lu basi banget sih. Dalihnya tuh suci banget gitu. Padahal kalau kita mau jujur, seringkali yang terjadi adalah kita using gitu. Kita punya emotional needs cewek ataupun cowok yang terpenuhi dengan kehadiran lawan jenis yang dekat sama kita. Maka beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, misalnya masing-masing dari kita tuh perlu punya intimate relationship sama Tuhan. Karena kalau enggak ya, hati kita tuh craving akan cinta selalu. Nah, seringkali kalau kita nggak mendapatkan itu dari Tuhan, kita cari dari orang-orang di sekitar kita. Nah, expression-nya bisa beda-beda. Ada yang akhirnya orang yang selalu mau jadi center of attention, perhatian semua orang. Atau bisa juga dia punya teman lawan jenis yang sebanyak-banyaknya gitu. Karena dia ngerasa kalau dia punya teman lawan jenis yang banyak, dia ngerasa ada kebutuhan cintanya tuh terpenuhi gitu. Tapi akarnya satu, karena dia nggak punya intimate relationship sama Tuhan. Oke, kalau Mazmur 23 kan bilang, the Lord is my shepherd, I shall not want gitu.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku gitu. Nah, kita tuh nggak kekurangan kalau Tuhan tuh jadi gembala yang intim sama kita gitu. Maksudnya yang pertama relasi sama Tuhan. Nah, yang kedua, ini penting nih. Ini cowok sama cewek tuh mesti memahami kelemahan masing-masing. Cowok itu side sensitive. Begitu lihat cewek ya, bajunya minimalis sedikit, itu langsung dia gitu. Atau kalau cewek itu words sensitive. Begitu dengar kata-kata tertentu dari si cowok, padahal cowoknya tuh basi banget misalnya, itu hatinya tuh langsung terbang gitu seringkali. Nah, ini memang kita diciptakan begitu gitu. Cowok itu side sensitive, cewek itu word sensitive. Maka kalau kita tahu itu, cowoknya tuh mesti tahu diri gitu. Jangan sedikit-sedikit nanyain si cewek. Malam tanya, udah makan belum? Bobok jam berapa? Udah minum vitamin belum? Udah ini belum? Sehingga ceweknya tuh ngerasa diperhatiin gitu. Atau si cewek pakai baju minimalis gitu. Cowoknya matanya nggak bisa kemana-mana, ngeliatinnya dia aja terus gitu. Gereja lah pakai baju minim. Terus, aduh, jadi cowoknya tuh ngeliatin dia terus. Nah, kita mesti belajar untuk menghormati lawan jenis kita dengan cara menyadari bahwa masing-masing punya kelemahan dan kita jangan memanfaatkan itu demi keuntungan kita. Akhirnya itu jadi bagian dari lust dari itu. Using orang buat kepentingan pribadi. Oke. Yang kedua itu. Yang ketiga, hindari berduaan di tempat private yang tertutup. Kalau mau berdua, bersahabat, oke, tapi di publik. Jangan berduaan. Selalu ini gue juga selalu ngomong ke teman-teman kalau misalnya ada yang konseling atau apa lawan jenis gitu ya, jangan pernah ada di tempat yang tertutup. Harus ada di tempat yang terbuka di mana orang lain bisa ngelihat. Yang terakhir, dulu ada zaman dulu banget nih ya, ada teman baik gue kasih gue nasihat yang penting banget nih buat kita semuanya. Dan gue nggak pernah lupa nasihatnya dia. Dia bilang begini, bunga kalau nggak mau dipetik, jangan disiremin setiap hari. Karena kita tuh sering kali, kita nggak sadar, kita tuh berteman sama dia terus. Kita tuangin perhatian kita ke dia, bilangnya sahabat, bilangnya koko dede, tapi kita treat dia itu lebih daripada yang lainnya, lalu kita pakai dalih karena kita bersaudara di dalam Kristus gitu. Padahal yang ada adalah, kalau kita mau jujur, kita lagi menggunakan dia because I feel good bahwa dia dekat sama gue gitu. Nah, so kalau pertanyaannya dia punya teman lawan jenis banyak, boleh apa enggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting kita perlu menjaga hati kita supaya jangan sampai dalam relasi ini kita menggunakan dia demi kepentingan dan kenyamanan kita. Karena yang bisa memenuhi hati kita hanya satu orang, namanya Yesus. Thank you, Koriko. Ini kenapa pertanyaannya tentang relasi semua ya kebanyakan ya. Kita bukan di bulan Februari kan sekarang ya. Tapi gua rasa kalau ngomongin tentang pertanyaan yang sebelumnya, Ko David kayaknya punya banyak pengalaman nih. Boleh mungkin bagikan juga sedikit sharing-nya berkaitan dengan yang tadi sebelumnya? Ada tambahan mungkin, Ko David? Apa tuh? Pertanyaan yang mana, bro? Yang apakah oke kita berteman dengan banyak lawan jenis, dan akhirnya tadi jadi baper dan Enggak sih. lain-lain gitu. Tadi yang Bro Riko jawab itu sebenarnya totally sudah komplit banget. Cuma penekanannya kalau dari gua adalah Christ is enough gitu loh. Jadi tadi kan sudah dibilang bahwa kalau kita itu punya Tuhan, hidup kita, hati kita itu diisi oleh kasih Tuhan, maka kita tidak akan berusaha untuk mencari kasih itu pada siapapun. Jadi kita cukup aja mau nanti kita berteman terus dia ninggalin kita atau apa, it's okay. Karena kita punya Tuhan. Tadi jawabannya udah totally oke banget, komplit banget. Jadi dari gue itu aja. Thank you, Ko David. Sebenarnya gue pengen tanya ke Ko Ferdi ini, tapi karena ada sedikit gangguan sinyal, jadi mau nggak mau gue lempar ke Ko David dulu gitu ya, jadi ketahuan. Oke, kali ini gue akan lempar ke Sharon. Ini sesuatu yang nggak kalah serunya. Ada teman yang tadi sempat komen di YouTube, teman-teman yang juga pengen ajukan pertanyaan, silahkan komen di YouTube kita yang sekarang lagi live. Kalau memang pertanyaannya berkaitan dan momennya pas, kita akan bacakan. Nah, begini, Sharon, dalam pelayanan atau dalam komunitas, seringkali kita ketemu sama haters. Haters itu bukan cuma ada di dunia sosmed kayaknya ya, di komunitas pun seringkali ada. Gimana cara menyikapinya, Sharon? Silakan. Wow, haters. Halo, haters.
Itu kalau Taylor Swift pernah nyanyiin tuh haters gonna hate, hate, hate. Kalau ketemu haters apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak muda yang signifikan. Pertanyaannya itu pasti kan, apakah kita akan membenci dia balik atau mencoba melakukan ajaran Yesus? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu semua orang bisa lakukan, ya kan? Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, itu membuktikan kalau kamu benar-benar mau jadi pengikutnya Yesus. Nah, yang tadi sudah dibilang haters gonna hate gitu. Kita nggak bisa kontrol tingkat kebencian mereka itu sampai mana sama kita, iya kan? Kita nggak bisa juga menyuruh mereka, "Stop lah, jangan benci gue," gitu. Nggak bisa juga, gitu. So, itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, cobalah mencari apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Cari apa yang bisa kita kontrol. Kemudian, ya kalau misalnya kamu dikasih dorongan, ya doakan. Doakan hatersmu itu, karena kadang-kadang ya kenapa haters itu muncul gitu ya dalam dunia relasi kita, karena dia mungkin melihat sesuatu proyeksi gitu di dalam diri kita, apa yang dia tidak punya gitu ya. Dia merasa, "Aduh, kok dia pintar banget ngomong," gitu ya. Kemudian entah ada apa aja tiba-tiba membenci gitu. Ada orang yang membenci karena tidak punya alasan gitu ya, kemudian ya kecuali ya memang karena dia mungkin membenci karena pernah menjalin sesuatu relasi yang kurang baik dengan kita. Nah, itu berarti ya kita juga harus refleksi diri, gitu kan. Tapi kalau kita sudah mencoba semaksimal mungkin ya mendoakan dia, melakukan yang terbaik tadi, memurnikan hati kita gitu ya, dan menyerahkan sama Tuhan, kita coba mengasihi dia juga, ya sudah, gitu. Itu biar Tuhan yang ubah hatinya dia sendiri, seperti itu. Jadi ya kontrol apa yang bisa kamu kontrol gitu ya, sikap hati kamu, niat baik kamu, kerinduan kamu untuk mendoakan dia. Sisanya, let God do the rest. Thank you, Sharon. Sudah 43, 44 menit, nggak berasa ada satu ayat Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya gitu ya. Dan puji Tuhan doa saya terkabul, Ko Ferdi sekarang sudah connect lagi. Saya udah keringetan dari tadi ya, agak sedikit sebesar biji jagung keringat saya. Nggak tahu Tapi kenapa tiba-tiba ini audionya nggak bisa connect. Nggak yes, ngerti kenapa. tapi memang pas banget karena pertanyaan ini nyambung dengan dua pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan ini ditujukan buat Ko Ferdi, yaitu tentang sebelumnya kita Kenapa? ngomongin mantan dan barusan kita ngomongin hater. Dan Aduh. dua itu seringkali membuat kita menjadi punya self image yang buruk mungkin gitu ya. Ini ada pertanyaan, gimana caranya menumbuhkan kembali self image yang sudah terlanjur rusak? Walaupun sudah Oh, di-encourage orang sekitar, tetap berasa diri ini nggak ada artinya. Sama seperti yang kemarin di-sharing-kan, padahal dikasih surprise saat ulang tahun, dikasih perhatian, tapi tetap merasa diri nggak berharga, dan merasa orang-orang yang memberikan perhatian itu cuma formalitas doang. Gimana, Ko ah. Ferdi? Tadi gua nggak sempet denger yang depan-depan, jadi nggak ngerti nih teman-teman ya, correlate apa enggak, udah diomong atau belum. Tapi kalau buat saya, pasti proses, nggak mudah lah. Kemudian kita bisa bangkit dari keterpurukan self-image, begitu. Tapi buat saya, selain lewat kedekatan, karena kedekatan itu menghasilkan kepekaan. Jadi ketika saya dekat dengan Tuhan, saya peka nih. Saya mulai mengerti nih apa yang Tuhan inginkan, Tuhan punya rencana apa, karena dekat sama Tuhan. Istri saya, kalau, aduh sorry ngomongnya istri, ketahuan. Udah nggak orang muda lagi berarti. Tapi istri saya, ketika anak saya nomor 2 datang, kemudian ngelendot di bahu, dia tahu nih, karena dia dekat banget nih sama yang ini, dekat banget, dia tahu ini ada sesuatu yang terjadi. Dia langsung pegang kepalanya, dia langsung periksa suhunya, karena biasanya kalau begitu, nih anak nih sakit, nggak enak badan gitu. Nah, kedekatan menghasilkan kepekaan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan peka sih, gitu. Nah, menurut saya salah satunya itu kepekaan.
begitu kita peka dengan Tuhan, kita bisa rasakan bahwa Tuhan lindungi kita dan tidak ada alasan buat kita untuk ragu. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak bisa lihat tangan Tuhan, katanya kan kita harus percaya hatinya Tuhan. Tapi bisa percaya kalau kita dekat. Kalau nggak dekat, nggak mungkin bisa percaya. Gitu. Jadi ada kedekatan menghasilkan kepekaan. Itu yang pertama buat saya untuk membangun self-image, harus ada kesadaran bahwa Tuhan tuh berkenan dengan kita tuh indah, Tuhan temenin kita terus. Nah itu lewat kedekatan dan kepekaan. Nah yang kedua, ini Sharon mungkin tadi sudah omong, tapi buat saya penting banget punya teman yang tulus. Punya teman yang tulus. Nah, kalau di Lukas 24 itu ada perikop tentang dua murid yang pergi ke Emmaus, betul ya bro ya? Nah, ketika mereka pergi ke Emmaus, kadang-kadang seringkali saya dan teman-teman sering ngobrol tentang perjalanan ke Emmaus, dua orang murid ini, dibilang kita mesti punya teman Emmaus katanya. Dan kemudian saya mikir, teman Emmaus itu yang mana sih sebenarnya? Teman yang berdua pergi meninggalkan Yerusalem, yang sama-sama ketakutan, yang sama-sama sedih, yang sama-sama kecewa, atau teman Emmaus yang kita butuhkan itu Yesus yang tiba-tiba menyertai di perjalanan ke Emmaus. Tentunya Yesusnya teman Emmaus yang kita butuhkan. Orang yang dengan tulus bertanya kepada kita apa yang sedang terjadi. Dan orang yang dengan tulus mewartakan kepada kita kebenaran. Dan orang yang tulus juga kalau perlu tegas kepada kita dan bilang tidak gitu. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Kepadanya kita dapat bersikap jujur, di hadapannya kita bisa berterus terang. Sehingga dia pegang kepercayaan dari kita. Saya punya beberapa teman yang disebutnya teman accountability, teman akuntabilitas gitu. Nah, ini teman Emmaus saya. Saya berikan kepada mereka hak untuk bersikap jujur sama saya. Saya berikan mereka hak untuk apa? Untuk menegur saya. Mereka saya berikan hak untuk apa? Mendengarkan semua rahasia yang tergelap saya. Saya tahu Daud, saya belajar dari Daud, bro. Gue belajar dari Daud. Dia mengaku kepada Tuhan dan lega. Tetapi selain itu dia juga mengaku kepada sesama. Ini saya pernah dengar berapa kali bro David ini bicara mengenai ini. Vulnerability gitu ya. Gue nggak ngerti itu bahasa Inggrisnya. Tapi kerapuhan gitu. Kerapuhan bukan kelemahan. Tapi kerapuhan itu dapat menjadi satu kekuatan. Ketika kita serahkan itu kepada orang yang tepat, kepada Tuhan, kepada sahabat yang sungguh-sungguh bisa mengerti, yang sungguh-sungguh punya tanggung jawab yang baik. Saya ketemu dengan sahabat saya, teman akuntabilitas ini sebulan sekali. Dan kemudian dia punya hak untuk bertanya segala sesuatu sama saya. Dan saya punya kewajiban untuk bersikap jujur, ngomong segala yang jujur. Karena apa? Karena orang muda saya sadar, walaupun gue udah married, anak gue 4, tapi gue masih nganggap diri gue muda deh, pokoknya gitu. Apapun yang terjadi. Orang muda itu cenderung melakukan apa yang diperiksa dibanding apa yang disuruh. Itu gue tahu. Saya belajar dari anak saya, tiap kali dibilang, ayo Miko, ayo Theo, atau ayo Bella, kerjakan ini. Tapi saya nggak bilang kapan saya akan periksa, itu nggak dikerja-kerjain tuh. Tapi kalau saya bilang, 2 jam lagi papa periksa, tuh kerjain buru-buru gitu, kerjain buru-buru. Gua bikin begitu. Gue bikin diri gue itu punya punya tanggung jawab gitu. Ada teman akuntabilitas, dia periksa hidup gue. Nah, kalau punya teman yang seperti ini, masalah self image itu pelan-pelan karena apa? Karena self image walaupun banyak orang kita nggak percaya diri karena apa? Karena kita nggak percaya sama orang di sekeliling kita. Tapi lain. Kalau saya dalam keadaan tidak percaya diri dan teman akuntabilitas saya datang, saya tahu saya bisa percaya diri saat itu. Langsung tiba-tiba bangkit. Ada satu kegembiraan. Ada satu api yang keluar. My powerful ally datang kalau bahasanya Gary kemarin kan. Ini teman gue nih. Dan gue yakin kalau dia datang dia pasti dukung gue. Walaupun gue maju ke depan, orang-orang gak ada yang tepuk tangan, dia bakal tepuk tangan paling kenceng karena dia udah paling ngerti gitu. Dia paling ngerti. Nah, saya punya teman-teman yang seperti ini. Dan saya terbuka sama mereka. Dan teman-teman seperti ini yang bantu saya. Jujurnya saya juga bukan orang yang berani ngomong di depan umum, yang terlalu gimana, enggak. Tapi Tuhan bawa untuk mengalami ini semua. Saya kadang bertanya, Tuhan kenapa begitu? Tapi ya mungkin rencana Tuhan kan nggak tahu. Tapi saya masih ngerasain itu. Kadang-kadang tiap kali mau maju ke depan,
itu melilit di perut itu kayak ada kupu-kupunya kalau orang Amerika bilang. Tapi kalau saya pelayanan sama teman saya cukup ngomong sama teman saya, aduh gue grogi nih. Dia tepok pundak gue, alah lu kayak baru kemarin aja. Dia ngomong begitu aja, tek, di hati kan. Langsung muncul satu semangat, tek. Dan selama gue ngomong di depan, gue liatin teman gue terus. Dan dia nggak pernah ngasih lihat mata yang nggak mendukung. Dia terus, walaupun mungkin gue udah mulai nggak asik ngomongnya, tapi dia masih kasih lihat api. Gue dengerin lu bagus, lu keren gitu. Sehingga saya terus semangat. Dalam hidup pun saya begitu. Kalau kemudian ngerasa self image dan apa itu kedekatan dan kemudian teman yang jujur ini, teman yang tulus. Itu tuh bro. Wow, seru nih sharingnya udah mulai tentang anak gitu ya. Karena ini Aduh. orang muda. Ternyata yang mendengar kita bukan cuma orang-orang muda yang single, tetapi ada juga yang sudah menikah. Dan kali ini kaitannya erat dengan sesinya Koriko. Jadi gue akan bertanya ke Koriko, nyambung sama yang tadi. Koriko, ini ada teman yang sharing seperti ini. Shalom, gue ingin bertanya mengenai chastity setelah mendengar pengajaran dari Koriko. Sekarang gue udah married. Dan puji Tuhan dikaruniai anak cowok yang masih berusia 2 tahun. Pertanyaan gue adalah, ketika kita sebagai suami ingin melakukan hubungan seksual dengan istri, gimana cara membedakan keinginan kita itu termasuk love atau lust? Dalam penjelasan Bro Riko, sesuatu yang saya alami setiap orang memiliki hasrat seksual. Pemikiran simpelnya seperti apa? Silahkan, Ko Riko. Oke, ini selalu bahan yang asik juga, karena sebelum gue belajar baca-baca tulisannya Yohanes Paulus II juga nggak pernah kepikir nih soal ini. Tapi si Saint John Paul II itu dia berusaha menjelaskan dari Matius bab 5 ayat 28. Yesus bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, waktu dia di audiensi Wednesday audience-nya Paus setiap hari Rabu itu ya tahun 80, dia pernah bilang begini, adultery in the heart, ini gue baca kutipannya ya, itu dia bilang adultery in the heart, perzinahan di dalam hati, is committed not only because man looks in this way at a woman who is not his wife, but precisely because he looks at a woman in this way. Dia bilang gini, jadi perzinahan itu terjadi itu bukan hanya karena wanita itu bukan istrinya, bukan itu masalahnya, tetapi karena caranya dia memandang, itu dia memandang dengan cara yang menginginkan. Maka dia bilang, even if he looked in this way at the woman who is his wife, he could likewise commit adultery in his heart. Jadi dia bilang, kalaupun dia melihat istrinya, tapi kalau dengan cara yang seperti ini, dia juga bisa melakukan perzinahan di dalam hatinya. Jadi Yohanes Paulus II mau menggambarkan bahwa perzinahan itu bukan soal dengan siapa atau siapa yang kita lihat, tetapi bagaimana cara kita melihat. Bukan siapanya. Kalau siapanya artinya, oh kalau itu istri orang lain, gue ngelihatnya dengan cara menginginkan, artinya pengen gue ambil, gue gunakan seturut kepentingan dan kenikmatan gue gitu misalnya. Kalau itu istri orang lain, itu jadi berzina. Yohanes Paulus II bilang, bukan masalah itu istri orang lain atau bukan, tapi masalah gimana cara kita melihat dia. Maka, kalau itu istri kita sendiri pun, tapi cara kita memperlakukan dia seperti barang yang mau kita gunakan demi kenikmatan pribadi, kita juga sudah berzinah di dalam hati kita. Maka, dalam konteks suami istri, aplikasinya gimana sih? Aplikasinya misalnya begini. Kemarin contoh waktu kita sesi, gue share, si suami pingin nih make love sama istrinya. Istrinya nggak mau, capek misalnya, atau lagi pusing, harus sebagainya. Si suami nggak terima. Pokoknya, right here, right now. Di sini juga, gitu. Di dapur gitu, biar hot, ada kompor soalnya kan. Dipaksa gitu misalnya sama si suaminya gitu. Nah, itu dia udah using tuh, karena dia mendahulukan kepentingan dirinya, dia tidak memprioritaskan pasangannya.
gitu. Nah, itu dia using. Nah, lebih jauh lagi di teologi tubuh, Yohanes Paulus kedua juga bicara selanjutnya itu bicara tentang keterbukaan pada kehidupan. Maka dia juga menunjuk pada kontrasepsi misalnya. Nah, kontrasepsi itu kan seringkali orang gitu ya, mau make love tapi nggak mau punya anak. Jadi nggak mau tanggung jawabnya, maunya cuma enaknya doang. Jadi orang suka bilang gini, maunya cuma enak tapi nggak mau anak. Gitu. Kenapa? Karena dia cuma mau cari pleasure buat dirinya sendiri doang. Nah, pleasure itu sendiri nggak dosa. Tapi waktu pleasure diri sendiri itu menjadi prioritas yang tertinggi, tetapi bukan kebaikan pasangan kita, itu kita berzinah di dalam hati kita. Karena artinya kita menggunakan pasangan kita demi kenikmatan kita sendiri. Gitu, Bro. Oke, thank you Koriko. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang hot tadi ya, yang di kompor itu ya. Tapi bukan tentang relasi suami istri, gue mau geser sama Ko David, di mana di sini ada teman yang komentar tentang lifestyle modern mungkin, terutama lifestyle yang berkaitan dengan mantan. Balik lagi ke mantan ya, nggak jauh-jauh ya. Di mana ada hal yang tidak mengenakan, seperti mantan bawa pasangan baru, atau mantan yang menjelek-jelekan perempuan, mantan yang suka gonta-ganti pasangan. Nah, kayaknya Ko David pengalaman nih. Oh enggak ya, maksudnya pengalaman di komunitasnya Maksudnya gue pernah mendengar. pelakunya gitu. Maksudnya di komunitasnya mungkin sebagai pembimbing pernah melihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Enggak, tapi Gimana cara deal? jujur gini, di komunitas gue sebelumnya, gue kan di HSM Surabaya kan. Jadi gue tadi bilang gue pelakunya kan. Jadi gue pacaran, ya karena gue baru sadar sekarang bahwa perjalanan kita untuk menjadi dewasa itu butuh waktu dan butuh proses. Meskipun sudah gabung di komunitas, bukan berarti terus dia tiba-tiba langsung dewasa. Nah, gue juga gitu, terus terang aja. Jadi ada yang namanya nafsu orang muda ya, nafsu anak muda, hormonnya benar-benar susah dikontrol. Nah, itu gue juga alamin, gue pacaran, kemudian dengan teman pelayanan di komunitas, kemudian itu pun juga menyerempet-nyerempet seperti itu. Oke, sudah pelayanan ya ini ya, jadi gue akan coba open apa adanya. Terus juga putus, nggak enak juga, diem-dieman, kemudian gue jadian lagi sama yang lain. Jadi itu bener-bener udah kayak kalau film zamannya gue dan Ko Ferdi atau Brother Rico, Merlo's Place gitu ya. Jadi bener-bener kayak gonta-ganti pacaran. Mungkin yang kaum muda sekarang nggak ngerti, nggak tahu film apa yang relate sama kalian. Jadi menyikapi seperti itu gimana ya? Just enjoy the process gitu loh. Gue nggak bisa ngomong bahwa kamu harus begini. Sorry ya, ada anjing gue juga nih, ada 2 lagi gonggong. Enjoy the process. Tapi mungkin daripada kita berusaha mengubah orang lain, coba kita fokus untuk merubah diri sendiri. Daripada kita fokus pada mantan kita, mungkin yang sudah nyakitin kita, jelek-jelekin kita, kenapa nggak kita di komunitas itu kita fokus untuk kita jadi orang yang lebih dewasa. Jadi gue sangat percaya kita nggak bisa ngubah orang lain. Tuhan yang bisa ngubah orang lain. Tapi kita bisa memulai untuk merubah diri kita sendiri. Minta Tuhan untuk mengubah diri kita. Seperti itu sih. Nggak tahu itu menjawab apa enggak, bro. Thank you Ko David untuk pencerahannya. Gua rasa ngomongin mantan sudah cukup ya, yang lalu sudah berlalu. Yang telah baru akan datang gitu kan. Nah, sekarang kita akan nanya ke Sharon. Ini ada teman yang bertanya. Seringkali kita mengajak seseorang ke komunitas dengan ajakan seperti, yuk gabung ke komunitas A, siapa tahu dapat jodoh. Nah, ini mungkin tadi gitu ya, habis diputusin mantan gitu kan, ketemulah orang-orang tertentu yang mengajak ke komunitas dengan iming-iming, yuk ikut, siapa tahu dapat jodoh. Gimana sih cara merubah cara ajakan seperti ini? Apakah ini ajakan yang benar? Atau mungkin Sharon ada tips atau ada insight berkaitan dengan komunitas? Silakan Sharon. Oke. Ya, kalau ikut sesinya kemarin sih, aku sempat bilang kalau is it wrong? No.
Sebenarnya enggak, ya kan. Bahkan aku ingat ya kemarin, pada tahun lalu ya kita bukan konferensi kapan ya itu yang, eee, pokoknya semua panitianya itu adalah anak muda yang belum menikah atau belum punya pacar lah gitu, tapi semuanya Katolik gitu kan. Nah, justru ada Romo yang, eee, menyarankan gitu, "Perluaslah kamu punya networking," gitu, "perluas, eee, jaringan kamu," gitu. "Mending kamu mencari jodoh tapi seiman daripada kamu pergi ke, apa, iman yang lain," gitu kan. Jadi sebenarnya tidak salah gitu. Nah kalau tanya, lalu bagaimana caranya supaya dia, berubah motivasinya gitu kan. Nah itu akan terjadi ketika dia sudah masuk dalam komunitas. Nah, misal dia kekeh gitu, "Gue mau cari jodoh," gitu ya, 1 bulan nggak dapet, 2 bulan nggak dapet. Ini cari jodoh apa cari kerja? Kemudian 6 bulan nggak dapet, 1 tahun nggak dapet. Kemudian muncullah pertanyaan dalam hatinya, "Aduh kemanakah jodoh gua?" Gitu ya. "Gue sudah berusaha ini, berusaha itu." Nah, pertanyaannya gue pernah, mengingat ada satu yang segitiga, segitiga itu di mana him, her, dan God gitu kan. Mungkin Koriko juga tahu ya. Eee, Segitiga ini di mana ketika kita mencari dan mau berelasi, ya kita harus sertakan Tuhan di dalamnya, gitu. Ya kita cuman fokus mungkin sama him atau her-nya, lupa sama God-nya, begitu. Dan kalaupun kita fokus mencari jodoh ya, gitu, eee, menurut aku, eee, pada perjalanannya bisa jadi ya itu yang terjadi gonta-ganti pacar gitu ya, karena belum murni, belum menjadi pribadi yang utuh, gitu. Seperti yang tadi juga sempat disinggung loh ya, kita semua craving for love pasti, gitu. Tapi pada saat perjalanannya, pemurnian motivasi itu berjalan, muncul gitu ya, oh ternyata untuk apa ya gue berkomunitas gitu. Jadi pertama-tama harus jalin dulu relasi dengan Tuhan. Baru nanti jodohnya itu bonus. Itu bonus yang sangat indah gitu. Aku kalau boleh sharing sedikit gitu ya. Sebenarnya, aku belum married. Ya aku kayaknya enggak satu-satunya juga ya, yang belum married gitu ya. Eee, tapi, aku sudah berelasi gitu. Sudah berelasi baru banget di awal tahun 2019, eee, tetapi temen aku nih, teman ya belum sah, itu adalah teman pelayanan aku sejak awal aku berkomunitas di tahun 2009. Kayak kalau mungkin orang, ngelihat atau tahu ceritaku pasti bilang, "Gila lo kemana aja gitu, ternyata di depan mata," gitu ya. Udah melancong ke sana kemari gitu. Memang belum sah sih gitu. Tetapi ketika, eee, kita fokus gitu ya, mungkin pada saat itu ketika awal masuk komunitas itu aku fokus sama jodoh gitu, dan saat itu mungkin diriku ini belum siap berelasi sebenarnya gitu ya, masih banyak self image yang belum pulih gitu, masih banyak, eee, luka-luka gitu ya, yang membuat diri aku jadinya tidak mencintai secara murni gitu ya. Yang ada pasti ya putus nyambung, berasa kok berantem terus gitu. Kemudian lebih banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidupmu. Begitu. Jadi, bagaimana kalau misalnya ya, waktu itu ya gue fokus pelayanan, gue fokus memberikan diri gue yang terbaik, memulihkan diri gue juga, sampai saatnya ternyata ya 10 tahun kemudian, ya 10 tahun loh ya, ternyata Tuhan, eee, bukakan memang pintu, jalan. Ya aku sempat bertanya juga sih, "Oh sudah lama jomblo gitu ya, kapan? Kapankah datang jodohku?" Gitu. Tapi ya itu cuma pertanyaan gitu. Kapan waktunya Tuhan ya Tuhan yang tahu gitu. Tuhan yang akan berikan tepat pada waktunya di saat memang kamu sudah siap, di saat kamu sudah utuh gitu ya, di saat kamu, sudah lagi tidak ya memandang cinta itu juga murni dan sejati. Nah itu akan lebih indah rasanya. Ada itu namanya apa ya, grateful apa ya, sesuatu yang terlambat ya, tetapi kita ketika datang akhirnya kita lebih syukuri lebih besar gitu.
Aku lupa bahasanya. Begitu. Makasih. Thank you, Sharon. Nggak berasa sudah 1 jaman ya kita ngobrol-ngobrol rame-rame, seru banget. Dan kita mungkin akan masuk ke putaran yang terakhir nih. Kali ini saya mau tanya ke Ko Riko. Pertanyaannya berkaitan juga karena sebentar lagi kita akan Pentakosta ya. Ini pertanyaannya begini, Ko Riko. Waktu setelah Pentakosta, Yesus menghembuskan Roh Kudus untuk chastity kita. Namun kenapa manusia masih ada lust? Sorry, pertanyaannya teologi banget kok. Mungkin bisa ditanggapi, ditambahkan, atau di-sharingkan berkaitan dengan pendapat teman kita yang DM ini, Ko Riko. Oke, ini pasti referring ke sharing yang kemarin, waktu kita lagi bahas soal pertama kali Tuhan menghembuskan nafas ke manusia, lalu ada kehidupan, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu pada saat peristiwa Pentakosta, Tuhan sekali lagi menghembuskan nafasnya untuk memulihkan manusia dari dosa, sehingga dengan demikian manusia dimampukan buat mencintai seperti Tuhan mencintai. Konteksnya itu ya, berarti waktu kita ngobrol kemarin ya. Sebetulnya kan gini ya, jadi dorongan seksual itu kan baik ya. Dorongan seksual itu bukan dosa. Dorongan seksual itu bukan sesuatu yang jelek. Dorongan seksual itu indah karena Tuhan memberikan itu anugerah kepada kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapi dorongan seksual itu yang membuat kita memilih antara love dan lust. Jadi dorongan seksual itu bukan sama dengan lust. Kemarin kita udah bahas contoh misalnya dorongan seksual itu kayak orang lapar gitu misalnya. Kita cowok punya dinamika hormon, cewek juga punya dinamika hormonal tertentu, sehingga ada masa-masa tertentu, dorongannya lebih kuat dan sebagainya. Itu dinamika hormonal kita dan itu semuanya baik. Seperti halnya orang lapar juga baik karena ada kebutuhan makanan misalnya. Tapi kan seperti orang yang lapar juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengendalian diri, sehingga bukan berarti kalau gue lapar, semua makanan yang nggak sehat, yang udah basi, yang udah busuk, juga gue makan aja seenaknya, karena gue lapar gitu. Tapi Tuhan kasih kita rahmat, hikmat, supaya kita tahu mana yang memilih yang baik, sehingga kita makan makanan yang sehat, yang benar, yang baik, sehingga kita hidupnya sehat. Maka sama gitu. Sebetulnya yang dimaksud dengan peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dihembuskan, karena Tuhan mau memulihkan kita, memberikan kita rahmat, kekuatan untuk membuat pilihan. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil kehendak bebas itu dari kita. Jadi bukan berarti bahwa kalau terjadi Pentakosta, roh cinta Tuhan dihembuskan kepada kita. Gua by the way, gue suka banget tuh sama definisinya bilang bahwa Allah itu begitu mencintai Allah Putra begitu mencintai Allah Bapa, begitu besar cinta di antara Bapa dan Putra, sehingga cinta itu sendiri menjadi seorang pribadi yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Maka Roh Kudus pertama-tama adalah roh cinta. Maka expression dari kehadiran Roh Kudus adalah kita dimampukan untuk mencintai seperti Yesus mencintai. Tapi itu tidak mengambil kehendak bebas dari kita. Karena dengan kehendak bebas itulah kita dimampukan untuk membuat pilihan yang mana yang baik, apa yang benar, dan apa yang indah di mata Tuhan. Maka tadi Pentakosta tidak berarti bahwa kita nggak punya lust. Karena kalau kita nggak punya lust lagi, berarti kita nggak punya pilihan lagi. Karena yang ada hanya semua yang serba murni. Enggak. Pentakosta tidak menghilangkan kehendak bebas kita, tapi Pentakosta memampukan kita untuk membuat pilihan untuk mencintai seperti Tuhan mencintai. Dan kita lihat itu kan yang terjadi sama para rasul, yang tadinya mereka takut, sekarang walaupun mereka mencintai Tuhan, tapi setelah Pentakosta, mereka berani menjadi saksi, berani memperlihatkan betapa mereka mencintai Yesus, mencintai kerajaan Allah, sehingga mereka bergerak keluar. Gitu. Digerakkan oleh roh cinta Tuhan yang berhembus atas hidup mereka. Jadi tidak menghilangkan lust, tapi memampukan kita untuk mengatasi lust, sehingga pilihan kita menjadi pilihan yang pure love. Gitu, bro. Wow, benar-benar mencerahkan banget ya untuk jawaban yang terakhir ini.
Mungkin ada pesan Ko Riko buat menyemangati kita orang-orang muda, karena ini adalah pertanyaan terakhir buat Ko Riko untuk sesi kita yang malam hari ini. Ada tambahan lagi mungkin untuk pesan penyemangatan as a closing statement dari Ko Riko sebelum kita lompat satu putaran ke Ko Ferdi, Ko David, dan nanti Sharon. Atau sudah cukup mencakup semuanya? Silahkan Ko Riko. Terakhir ya, 1 Yohanes Paulus kedua pernah bilang begini, jangan takut kalau cinta menuntut banyak darimu gitu. Karena seringkali kita ngelihat bahwa cinta itu, aduh susah banget begini, susah banget begitu gitu. Tapi Yohanes Paulus kedua bilang, don't be afraid when love demands much of you gitu. Karena waktu kita mencintai, it's worth it gitu loh. Seperti yang dia bilang, chastity, cinta yang murni, kemurnian, is the sure way to happiness gitu. Waktu kita mau mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan, maka kita harus berani membuat pilihan cinta terus-menerus di dalam hidup kita, walaupun kadangkala cinta menuntut pengorbanan. Tapi itu adalah pengorbanan yang layak diperjuangkan, karena pada akhirnya hanya di balik pengorbanan cinta itu, kita menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Itu aja, bro. Thank you, Ko Riko. Entah kenapa malam hari ini semuanya sambung menyambung ya, menarik banget. Karena pertanyaan yang berikutnya juga berkaitan dengan Roh Kudus. Tadi Ko Riko sudah kasih penjelasan tentang Roh Kudus. Sekarang saya pengen tanya ke Ko Ferdi, di mana kali ini pertanyaannya berkaitan tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus pernah pergi dari dalam hidup kita? Ini pertanyaannya, Ko. Silahkan, sambil nanti tambahin pesan closing statement dan penyemangatan juga buat kita anak-anak muda. Nggak pernah. Kalau itu sudah jelas, aku akan memberikan kepadamu roh penolong yang akan menyertai engkau, dan kemudian Yesus katakan sampai kepada akhir zaman. Setiap saat, setiap waktu, Roh Kudus nggak pernah pergi. Karena saya menemukan di Alkitab, bro, dikatakan di sana bahwa Tuhan tuh 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Tuhan ngerti awal, akhir, saat ini Tuhan paham. Tetapi Tuhan itu adalah setia, dan dia tidak ingin seorang pun binasa. Jadi ketika ada motivasi yang kuat dari Tuhan, tidak ingin seorang pun binasa. Maka itu Roh Kudus tidak pernah pergi dari kita, Roh Kudus selalu tinggalkan kita. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, itu dosa. Tetapi cinta Tuhan selalu beserta dengan kita. Roh Kudus selalu, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Saya pernah ngalamin, saya bawa tempat tidur saya dan diam di tempat kediaman kegelapan, di tempat-tempat orang mati. Dosa, karena upah dosa ialah maut. Tapi saya rasakan, Tuhan nggak pernah berhenti. Terus deketin kita, terus panggil kita. Makanya Roh Kudus nggak pernah pergi. Dia selalu dekat. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Roh Kudus nggak pernah pergi. Nah itu, kemudian mungkin terakhir, dari kami, dari saya, dari teman-teman di kepemudaan, kami senang banget, sungguh-sungguh sukacita, karena kami tahu seperti sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Nah, ini gue salah ngambil nada. Ini harusnya bukan gue yang nyanyi nih. Ini harusnya Bro David yang nyanyi nih. Tapi dikatakan seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ada urapan, ada kasih Tuhan mengalir ketika persaudaraan itu begitu kuatnya terjadi. Dan malam hari ini dan selama seminggu ini, terima kasih Bro David, Sharon, Ko Riko, thanks a lot. Terima kasih banyak dengan persaudaraan ini. Saya pribadi dan semua teman-teman di YCCR, di kepemudaan merasakan Roh Kudus mengalir. Gitu. Ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai kita semua, orang-orang muda khususnya di Jakarta ini, dan di Indonesia pada umumnya, untuk tidak lagi tetap tinggal di zona takut, mulai keluar ke zona belajar, dan kita yakin semua kita pasti bertumbuh bersama. Tuhan beserta kita, amin.
Itu aja, Dit. Ada satu yang saya highlight, yaitu Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Ini menjadi satu bridging ke Ko David Adinata nih. Karena ada pertanyaan dari seorang teman, mungkin agak sedikit mengulang, tapi nggak apa-apa. Sekalian nanti Ko David juga bisa sharing penyemangatan dan closing statement buat kita. Pertanyaannya begini kok, gimana caranya supaya kita nggak ketinggalan zaman sama lifestyle zaman sekarang, Kak Dave? Begitu pertanyaannya. Silahkan, Ko David. Gua rasa sekarang gampang ya, dunia terbuka banget. Dunia itu ada di tangan kita, lewat gadget, ya, lewat informasi itu cepet banget gitu. Hitungannya bukan lagi, kalau kita dulu nyalain komputer aja butuh sekitar berapa menit, itu baru layarnya pun hijau, masih belum warna-warni dan lain sebagainya. Tapi sekarang semua punya handphone, kita tahu tren-tren sekarang ini seperti apa, baik yang menguntungkan untuk kita punya bisnis atau pergaulan pertemanan kita. Asal kita up to date dengan segala informasi itu, gue yakin kita bisa sih di sana. Nah, sebenarnya bukan masalah itu. Yang masalahnya adalah kita bakal ikut arus apa enggak. Karena begitu kita masuk ke dunia, misalnya, kan gue bilang waktu itu, kita ini sebenarnya Tuhan Yesus bilang bahwa kamu itu bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Ya kan? Jadi yang kita harus lakukan adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah kan. Jadi itu sudah disediakan semua, firman Tuhan, ketopong keselamatan dan lain sebagainya. Itu sudah ada di firman. Jadi kalau soal up to date atau apa, it's easy for now. Gitu loh. Lu mau pesen baju yang paling keren aja, udah bisa lewat gadget. Apalagi sekarang, di masa sekarang kita nggak bisa ke mall. Semua istri gua bisa tiap hari ada paket datang. Gampang banget, asal ada duitnya aja ya. Dan nggak harus mahal. Bahkan murah pun, it's okay. Tapi kemarin saya nggak ada Bro Roy juga di sini. Self image kita oke, udah bener. Kita mau pakai apapun kita punya confidence. Karena apa? Kita nggak peduli apa kata orang. Orang yang confidence itu sebenarnya bukan orang yang over, yang gimana ya, tapi dia mengenal dirinya, dia tahu siapa dirinya, apa kata Tuhan tentang dirinya. Nah itu dia confidence. Dan ketika kita berada di dunia ini, kita ketemu teman-teman yang lain mungkin nggak kenal Tuhan, mereka juga akan lihat, iya ya, orang ini mungkin secara ekonomi mungkin, nggak kaya nih, atau biasa aja, tapi dia happy dengan hidupnya. Dia happy dengan dirinya. Nah, itu kan bisa jadi dampak kan buat teman-teman kita di luar sana. Kira-kira seperti itu, Bro. Thank you, Ko David. It's really a blessing for us gitu ya. 90 menit, hampir 90 menit, nggak berasa banget. Pengen banget kita berlama-lama, bergandengan tangan sebagai keluarga gitu ya. Nah, the last but not least, Sharon nih ya. Sebagai penutup, wanita satu-satunya, the one and only. Pertanyaan pamungkas. Bagaimana memilih komunitas yang tepat? Karena di sini banyak komunitas, jadi bukan komunitas apa, tetapi bagaimana memilih komunitas yang tepat, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan untuk kami yang ingin memulai serius dalam kehidupan rohani. Nanti terakhir kita juga minta Sharon mendukung kita dalam doa ya, sebagai satu-satunya wanita di tempat ini. Silakan. Waduh, Sharon. Berat nih tugas gue. Oke. Menjawab pertanyaan bagaimana memilih komunitas? Ya, seperti aku bilang, kalau Gereja Katolik kita punya banyak banget komunitas yang memiliki ciri dan spiritualitas yang khas dari masing-masing komunitas, ya kan? Coba kamu kenali dulu diri kamu, minatnya bagaimana, ya, ekspresi iman bagaimana, gitu ya. Cara berdoa kamu bagaimana, gitu ya. Tentu dengan iman yang sama, gitu ya, Tuhan yang sama. Kemudian kamu coba mendekati, gitu ya, melihat seperti stalking gitu ya, PDKT ke komunitas-komunitas yang menurut kamu mungkin cocok ya, sesuai dengan minat kamu atau dorongan kamu gitu. Kemudian ya coba
coba masuklah dalam tahap pacaran ya kalau dibilang ya. Sudah PDKT tadi, sekarang pacaran gitu. Mulai masuk, kemudian belajar lebih banyak. Apakah kamu merasakan nyaman di sana untuk bertumbuh gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika komunitas itu bisa membantu kamu untuk mencintai Tuhan lebih lagi, itu adalah komunitas yang tepat gitu ya. Nah, intinya adalah relasi kamu dengan Tuhan, relasi kamu dengan Yesus. Seperti yang sudah aku sempat jabarkan, Power Community itu apa? Adalah komunitas di mana kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mengingat apa yang diajarkan Tuhan, melakukan apa yang diajarkan Tuhan, gitu ya, demi keselamatan kita. Jadi tujuannya itu. Nah, kalau misalnya kamu merasa ada ketidaknyamanan gitu ya, lihat lagi ketidaknyamanannya dalam hal apa. Nah, di situ belajar dipurnikan, belajar bisa jadi ada itu terlihat diri kamu sendiri gitu ya, ada yang perlu pemulihan lah atau step-step pendewasaan diri. Jangan cepat-cepat langsung pindah komunitas seperti itu. Jadi intinya kan kalau kita pacaran ya harus kenalan dulu gitu ya, nyaman dulu gitu ya. Seperti itu sih. Nah, Thank you, apalagi Sharon. Saya meneguhkannya ya, karena saya juga pernah dan sangat terberkati sekali. Dulu pernah ikut retreat destination confirm di Domus Cordis, gitu ya. Bisa menemukan passion di sana. Kalau GF juga pernah ikut retreat Love Life Retreat, kalau nggak salah waktu itu. Juga merasakan KTM pun pernah ikut retreat intergenerasi dulu di Karmel gitu ya. Dan di BPK juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya bisa bertumbuh di sana. Oke, sebagai penutup, seperti yang tadi, Sharon mungkin boleh menutup dengan doa, doakan kita semua, dan juga tentunya teman-teman muda yang sudah mengikuti rekoleksi ini dari awal sampai malam hari ini. Silahkan. Oke. Boleh ya kita nyanyi lagi lagu Jadikan Kami Satu, nggak apa-apa ya? Ini udah beneran ngelihat muka Riko, David, Adit, Ferdi gitu ya, dan teman-teman semua itu memang ini adalah sebuah rahmat yang besar gitu, apalagi di masa sekarang ya, siapa yang tahu ya pandemi ini justru membawa kita blessing kayak gini gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada keyboardnya udah disimpan. Kita nyanyikan. Kita nyanyikan sebagai doa kita bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami
kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Selamat malam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu, berkumpul bersama-sama di hadapan-Mu, bersatu hati, dan kami bersyukur bersama-sama atas setiap berkat, rahmat yang begitu besar boleh kami terima hingga saat ini. Bapa yang baik, Engkau melihat hati kami masing-masing. Kami yang saat ini berkumpul, juga bersama dengan saudara-saudari kami yang ikut di dalam rekoleksi ini. Kami bersyukur kalau ini boleh terjadi di antara kami, bahwa kerajaan-Mu boleh nyata di antara kami. Dan saat ini kami mau bawa seluruh diri kami. Engkau yang tahu kedalaman hati kami, kerinduan hati kami. Masa-masa yang kami alami ini Tuhan, masa-masa muda yang penuh kebimbangan, keraguan, ketakutan, kepanikan. Tetapi di saat yang sama pun, Engkau menyatakan diri-Mu juga melalui rekoleksi ini. Engkau menyatakan Roh Kudus-Mu, Roh kesatuan di antara kami. Untuk itu, datanglah, masuklah di dalam hati kami masing-masing. Satukan kami di dalam cinta kasih-Mu yang murni, cinta kasih-Mu yang tulus. Karena kami percaya Engkau sendiri yang akan memulihkan kami, membuat kami menjadi pribadi yang semakin utuh, semakin penuh dengan cinta kasih. Datanglah Tuhan di dalam hati kami. Karena kami sungguh rindu untuk menjadi berkat, menjadi anak muda yang membawa dampak yang signifikan bagi dunia kami ini. Ajar kami Tuhan, di dalam langkah-langkah hidup kami. Banyak pilihan-pilihan kami yang akan kami hadapi. Tetapi satu yang kami mau lakukan, kami terus memilih cinta-Mu, memilih Engkau di dalam perjuangan hidup kami. Bapa yang baik, biarkanlah saat-saat ini sungguh boleh membawa damai dalam hidup kami. Sungguh boleh membawa ketenangan di dalam hidup kami. Juga di saat-saat kami boleh bersatu ini, Engkau berikan kami kerinduan yang lebih lagi untuk melayani Engkau. Agar sungguh-sungguh gereja-Mu boleh nyata di dunia kami ini. Ya Bunda Maria, kami mau belajar daripada-Mu untuk boleh taat, rendah hati, dan boleh percaya terus kepada putra-Mu. Lindungilah kami anak-anak-Mu, tolonglah kami, peganglah tangan kami, dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang